Jadi ini Mas, Gimana Bang? Kampung Mati, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Jogja, yang Oh, gue iya mau iya tunjukin iya. sama lo. Benar. Tadi saya mendengar seperti suara teriakan minta tolong dari arah sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jole, jumpa lagi bareng Tole. Ayo kita hari ini berpetualangan bersama Bang Davi ke daerah istimewa Yogyakarta. Dan di sana ada sesuatu hal yang perlu kita kunjungi, cukup menarik perhatian teman-teman, yaitu tentang kisah satu keluarga ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi berpelukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke lah teman-teman, nanti kita sambung lagi di mana ya? Ya kalau udah sampai di Yogyakarta. Di sini kalian bisa lihat ada tempat tidur ya, cukup untuk berdua, dan ini barang saya di dalamnya terdapat beberapa peralatan camping, memasak, juga peralatan untuk petualangan explore. Dan untuk Bang Davi sekarang lagi mengambil tas carrier-nya di dalam mobil, teman-teman. Oke lah ya, kita sekarang mau review di bagian toilet karena penting banget untuk kita lihat, karena seperti apa kondisi airnya. Air sumber kehidupan, kalian tahulah ya. Nah, ini ruangannya satu sekat dilengkapi toilet. Kita akan coba nyalakan lampu. Astagfirullah, ternyata innalillahi teman-teman, mungkin belum dikontrol. Dan wow, sangat estetik sekali teman-teman. Nah, kita coba nyalakan. Di sini ada shower yang sangat klasik. Gimana nih? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini wow, lumayan creepy suaranya. Nah, ini sangat unik sekali tuh. Wah, di sini juga kalian bisa lihat ya, tuh terdapat satu tempat untuk menampung air, lumayan lah ya untuk mandi. Airnya seperti ini teman-teman, hidup segan mati tak mau, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini memang, bayangkan saja 20.000 per malam. Kalian bisa coba. Biasanya kalau camping itu di hutan-hutan angker ya Bang. Nah, sekarang kita suasananya beda nih. Kemana-mana selalu bawa kompor portable, dan kita berdua normal kan? Nggak mungkin lah ya. Walaupun sekilap-kilapnya nggak mungkin lah ya. Iya, paling mulus-mulus dikit. Aduh, ini kita berdua saja teman-teman. Suasana di luar, asal kalian tahu, tanpa ada kendaraan selain kendaraan kita ya. Tuh. Nah, hujan rintik-rintik. Oke, kita
Suaranya masih lemes nih teman-teman, karena memang belum ngopi perjalanan jauh. Kita keliling Jawa Tengah. Nanti kalau udah ngopi bakalan ceker teman-teman, mari ngopi. Guys, mantap suasananya. Jadi baru ingat bersama Bang Davi, ini penginapannya daerah Kaliurang, Yogyakarta yang dingin-dingin. Saya kurang tahu kenapa ya. 5 tahun yang lalu kesini itu daerahnya masih ramai, namun sekarang sepi sunyi beneran. Tapi ya kalau kalian mau coba penginapan ataupun tempat-tempat hotel wisma daerah sini itu beneran terjangkau, ada yang 20.000, 40.000, 50.000 gitulah ya. Tapi sekarang ini saya mungkin akan lanjut lagi ke lokasi explore, lokasi petualangan. Jadi kita berjumpa lagi di tempat yang menarik tentunya. Jadi ini Mas, Gimana Bang? Kampung Mati Wukirsari, Kabupaten Sleman, Jogja. Oh Yang gue iya mau iya tunjukin iya. sama lo. Ini gue udah explore sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, tahun 2024. Nah, pada saat itu kan masih ada Mbah Sumo, Oh, satu-satunya penghuni Kampung Wukirsari yang masih satu-satunya? bertahan. Satu-satunya. Usianya pada saat itu Luar udah 100 tahun biasa. lebih. Tepatnya berapa gue nggak tahu. Tapi pada saat itu beliau itu satu-satunya penduduk Wukirsari yang masih bertahan tinggal di kampung ini. Di Oke. tengah ratusan rumah kosong. Heeh. Gokil. Tapi gue mendengar kabar bulan Februari atau Januari tahun lalu 2025 Mbah Sumo meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi Nah raji'un. jadi rumahnya sekarang udah kosong, baru 1 tahunan. Di sebelah mana Bang? Ada di sebelah sana. Nanti lu Oh, eksplor aja ke arah sana. Nah ini di depan ini museum. mana Bang? Ini museum. Oh ini ya. Museum Oh, Kampung Hilang. Jadi di dalamnya ini penuh dengan perabotan-perabotan yang jadi saksi bisu pada saat terjadinya erupsi bisa Gunung masuk nggak? Merapi tahun 2010. Sekarang sih gue nggak tahu ya. Pada saat itu sih dulu gue bisa masuk lewat pintu samping sini. Tapi Oke sekarang gue oke. nggak tahu, nanti lu cek-cek aja lah. Di belakang juga ada pintu. Nggak ada yang Nanti jaga nih ya? udah nggak ada yang jaga, siapa yang mau jaga di kampung mati begini? Oke lah Bang. Berarti kita langsung menuju ke lokasi rumah Mbah Somo aja ya kali. Ya Wilayah udah. sana. Iya. Lu Banyak aja, ya? jangan gue. Iya. Gue nggak ikut. Oke oke. Karena kan gue udah. Hah. Lu gas deh. Oke. Thank you Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, malam hari ini tepat jam 12 malam, saya bareng Bang Davi Bujin TV masuk ke Desa Mati atau Kampung Mati di wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di dalam lokasi ini teman-teman terdapat ratusan rumah yang sudah ditinggalkan oleh penduduknya mulai dari tahun 2010 akibat bencana letusan Gunung Merapi, yang kalian juga pasti mendengar beritanya. Tahun 2010 sampai beliau Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, ikut menjadi korban. Dengan penuh tanggung jawab, Mbah Marijan tidak meninggalkan tempatnya untuk berdoa supaya tidak banyak korban jiwa. Ya, memang kuasa Tuhan ya teman-teman. Alam tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, posisi Bang Davi sekarang berada di depan museum teman-teman. Museum Desa Hilang, yang dimana di dalamnya katanya sebelum masuk ya, itu banyak kerangka-kerangka binatang ternak, juga barang-barang yang meleleh. Oke, begitu dahsyatnya saya mendengar cerita dari warga. Tadi sempat bertemu dengan warga lokal, mantan penghuni desa Papringan ini teman-teman, atau ini masuk padukuhan ya di daerah Sleman. Ya, nanti saya akan menyampaikan bagaimana historinya tempat ini. Dan yang pasti saya dikasih tahu petunjuk oleh Bang Davi, ada salah satu rumah yang baru tahun 2023 ya. Nah, di depan saya rumah ini paling terakhir dihuni. Pemiliknya adalah Mbah Somo, usia lanjut, sepuh, tidak ingin pergi dari rumah yang dikelilingi oleh ratusan rumah
terbengkalai, bekas-bekas lahar gunung berapi, lahar panas. Oke, kita akan coba masuk rumah Mbah Somo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lihat bahwa rumah di kawasan daerah Sleman itu cukup bagus-bagus teman-teman, bangunan permanen. Ya, seperti ini ya. Kalian bisa lihat jam dinding masih berfungsi dan di sebelahnya ada foto Mbah Somo, salah satu kami tua sesepuh di Desa Papringan, Padukuhan Papringan teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu gagahnya Mbah Somo sampai usia lanjut ya, menempati rumah yang dikelilingi oleh ratusan rumah-rumah tanpa penghuni. Nah, ini kamar-kamarnya teman-teman. Oke. Masih ada sisa debu vulkanik. Nah, di bagian genteng sebelah sana tuh ya, masih berwarna abu-abu teman-teman. Dan di belakang rumah Mbah Somo itu juga rumah terbengkalai. Oke. Saya agak sulit berkata-kata teman-teman, mengingat flashback ke belakang tahun 2010 itu mendengar cerita dari warga lokal yang begitu mengerikan. Nah, ini ada tertinggal kaleng kongguan teman-teman. Sebentar lagi bakalan banyak tersedia di meja para keluarga, biasanya saat lebaran ya, sebentar lagi teman-teman, paling kurang ya sekitar nggak nyampe 20 hari lah ya. Nah, biasanya kalau ingat kaleng kongguan teman-teman, itu saya sering di-prank ketika lebaran di rumah tetangga, buka kue, pengen makan kue kongguan, ternyata dalamnya itu rempeyek. Ya sudah biasa, memang di masyarakat Jawa itu lebih ke apa ya, makanan tradisional itu disajikan saat lebaran. Dan saat ini saya akan melanjutkan perjalanan teman-teman, masuk ke jalan Desa Padukuhan Papringan. Ya, jadi sampai sekarang pun saya berbicara, leher saya merinding mengingat cerita tadi sore saat pas mau masuk di tempat ini. Warga menceritakan pada saat kejadian Gunung Merapi meletus pukul sekitar 1 malam, tepat malam Jumat Kliwon teman-teman. Nah, kalian bisa bayangkan betapa kagetnya tengah malam di saat orang-orang tertidur lelap, Gunung Merapi mengamuk. Dan saya mendengar ada keluarga juga, satu keluarga, bahkan beberapa keluarga itu tiada, mengenaskan, secara hidup-hidup terkena lahar panas. Nanti kita akan coba merasakan suasana di sini teman-teman. Ini ada Gapura Sleman Sembada ya, Padukuhan Ngepringan ya teman-teman. Oke. Jadi mitosnya teman-teman,
ada beberapa masyarakat yang sampai saat ini, walaupun sudah kejadiannya 15 tahun silam, beberapa warga mengatakan sering terdengar suara ini. Orang teriak minta tolong, tolong, tolong gitu teman-teman. Ya. Mungkin bisa jadi makhluk gaib, bisa juga jadi trauma gitu ya di pikiran, karena trauma mendengar jeritan suara minta tolong para warga, para lansia, sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semua berteriak, menangis, minta tolong. Ya mungkin itu tersimpan di memori pikiran teman-teman. Dan di sini teman-teman, kanan kiri saya itu rumah-rumah yang sudah tidak ada penghuni. Bentar, baterai senter saya perlu di ini teman-teman, perlu dibenerin. Sorry. Oke, wait teman-teman, saya ganti baterai senter dulu karena ini areanya sangat luas, outdoor, perlu baterai yang powerful. Bayangkan saja ada berbagai padukuhan, banyak padukuhan, ratusan rumah yang dahulunya padat, sekarang semuanya tanpa penghuni. Berarti luas banget teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Astagfirullahaladzim. Benar, tadi saya mendengar seperti suara teriakan minta tolong dari arah sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan memang benar apa yang diceritakan warga kepada saya dan Bang Davi ketika ingin masuk ke padukuhan papringan ini teman-teman. Kalau malam masih sering terdengar suara-suara teriakan minta tolong. Ya saya kurang tahu itu suara dari horin, jin, makhluk gaib, atau memang traumatik atau semacam trauma mendalam dari warga yang mengalami kejadian saat itu tahun 2010. Ya bayangkan saja teman-teman, ratusan korban jiwa, manusia, hewan ternak, apa tuh, pokoknya sangat mengerikan. Bahkan saya melihat di beberapa artikel sampai besi meleleh, kaca meleleh, barang-barang elektronik meleleh, sepeda motor meleleh. Nah, kalian bayangkan apabila lahar yang panas itu tuh, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara cekikikan di sini teman-teman. Mungkin binatang malam ya, karena tadi juga saya mendengar banyak suara burung malam, burung kedasi, burung macam-macam lah. Nah ya, kalian bayangkan ketika lahar panas dari semburan Gunung Merapi yang suhunya bisa berkali-kali lipat daripada suhu air mendidih, bisa 1000 derajat Celcius lebih teman-teman. Bayangkan apabila mengenai badan manusia yang masih hidup, bagaimana? Merinding saya teman-teman, nggak bisa membayangkan hal semacam itu, karena sepeda motor yang terbuat dari besi saja meleleh, apalagi terkena
badan manusia terkena hewan sulit untuk selamat. Nah, di bagian sana ada rumah teman-teman ya, dan di depan saya juga ada rumah. Banyak kelelawar yang terbang-terbang di sini. Sudah rimbun banget. Mungkin karena pengaruh dari abu vulkanik yang ini teman-teman, mencampur dengan tanah. Ya, abu vulkanik apabila bercampur dengan tanah pasti tanah menjadi subur. Ya, akibatnya rumah-rumah yang dahulunya mewah pada masanya ini sekarang ditutupi oleh rumput-rumput liar. Lumayan serem memang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di depan saya ada kaca rumah warga yang pecah-pecah. Ini bukan pecah karena sengaja teman-teman, pecah karena tidak bisa menahan lahar panas, juga tidak bisa menahan batu-batu pasir yang keluar dari Gunung Merapi. Parah banget ya. Besok saya akan siang hari membuat video di lokasi padukuhan yang berbeda, karena saya penasaran juga dengan cerita warga yang dimana ada beberapa keluarga tiada, meninggal dengan ditemukan oleh petugas dalam keadaan berpelukan. Ngeri banget teman-teman. Oke, saya akan lewat ke jalur yang berbeda. Nah, di depan kalian lihat ada kandang sapi ya, kandang hewan ternak baik sapi maupun kambing, karena wilayah Sleman juga salah satu penghasil hewan ternak terbaik. Namun saat kejadian hewan banyak yang mati teman-teman. Banyak faktor yang menyebabkan korban jiwa terus bertambah saat itu, karena ya satu, kejadian erupsi Merapi, meletusnya Merapi pada saat tengah malam hari pukul 1 malam Jumat Kliwon, dan ditambah ada beberapa warga yang tidak mendengar suara sirine peringatan dari BMKG, seperti itu ya teman-teman. Dan ada juga yang memang secara sadar, orang-orang yang menyelamatkan hewan ternaknya akhirnya sampai orang tersebut tidak bisa menyelamatkan diri. Lihat ini. Oke lah, saya kayaknya nggak sanggup teman-teman kalau untuk malam hari ini full berkeliling di padukuhan yang memang sangat luas sekali. Ada beberapa padukuhan RW, RT seperti itu teman-teman. Ya intinya ini mengingatkan kita untuk terus menjaga alam ya, karena saya mendengar cerita warga bahwa sebelum kejadian tahun 2010, Mbah Marijan ketika masih hidup memperingatkan warga masyarakat untuk tidak menambang pasir. Ya, ini kisah nyata. Mbah Marijan mengingatkan untuk tidak menambang pasir menggunakan alat berat. Katanya Mbah Marijan nanti Gunung Merapi ngamuk. Namun ya tidak lama kemudian, karena pertambangan pasir di sini di atas dekat Gunung Merapi itu banyak, akhirnya kejadian gitu ya teman-teman. Ya intinya kita harus menjaga alam dengan baik supaya alam juga
bisa bersinergi dengan makhluk hidup lainnya. Oke, ini saya dengar, astagfirullah, saya dengar suara keramaian di sini teman-teman. Padahal ini semuanya tidak berpenghuni. Walah, nembusnya sini ternyata teman-teman. Oke, gampang besok balik lagi, tapi saya penasaran ingin melihat kondisi di dalam museum desa hilang. Seperti apa ya malam harinya? Ya, kita lihat dulu sebentar teman-teman. Daripada penasaran nanti nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau siang ada yang jaga nggak ya? Ya, saya masuk lewat pintu belakang karena bagian depan itu terkunci teman-teman. Tapi kalau belakang los terbuka. Oke, biar nggak penasaran kita lihat dalamnya. Waduh. Seperti ini teman-teman. Merinding. Merinding bukan takut karena hantu atau apa teman-teman. Saya mengingat kejadian tahun 2010. Ya, di sini ada jam mengingatkan pukul 1 kejadian meletusnya Gunung Merapi yang sangat mengerikan. Dan ini ada kerangka hewan ternak, sepertinya sapi ya. Ada motor yang meleleh, sepeda anak kecil, dan banyak foto-foto. Aduh, harus siap mental untuk melihat foto-foto kejadian tahun 2010 di wilayah Sleman ini teman-teman. Foto-foto korban, rumah yang terkena lahar panas. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak banget kantong jenazah. Mungkin besok beneran saya akan balik lagi melihat secara detail. Ini sampai terbakar meleleh. Ini ada juga benda bersejarah. Oke. Namun kok nggak ada yang jaga ya teman-teman. Padahal saya ingin tahu lebih detail histori dari benda-benda di dalam rumah ini teman-teman. Oke lah ya, sekilas saja. Besok saya akan kembali lagi. Oke teman-teman, jadi ketika kita masuk ke ruangan ini, kita harus ingat ya bahwa semua yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Dan tentunya kita sama-sama doakan para almarhumah yang menjadi korban pada tahun 2010 karena letusan Gunung Merapi. Kita doakan semoga para korban di akhirat, di alam sana, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, saya harus siap mental untuk besok melihat secara jelas benda-benda yang tertinggal. Oke, sekarang saya akan menuju ke lokasi Bang Davi berada. Bang, ada suara tapi bukan suara Bang Davi teman-teman, gedebak-gedebuk. Tadi di sono ada seperti suara orang minta tolong.
Ini kedebak-kedebuk. Ah.